Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita bisa ada sampai sekarang. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. Saya harap dibaca dengan sabar. Kalau saudara menonton bisa berjam-jam tahan, membaca juga harus tahan untuk ayat-ayat ini. Baik, kita bangkit berdiri saudara. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai ayat 40. Saya mulai dari ayat yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sekata-kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun mereka telah diberikan kepada kami ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-potongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan membawa lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan bawalah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin Dia bepergian, barangkali Dia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban pertama. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat-dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bersama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang,
tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang berkenan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau merenungkan serta melakukannya. Saudara, membuat satu pilihan itu adalah tergantung kepada kita. Demikian juga dalam hal beribadah, dalam hal menyembah, dalam hal bertuhan, dalam hal beragama, itu adalah pilihan. Bangsa Israel ada dalam masa kekelaman karena bangsa itu rajanya, raja yang ketujuh, yaitu Raja Ahab, Raja Israel. Dia anak Tuhan tetapi mempersunting seorang perempuan yang menyembah kepada dewa-dewi, dewa Baal 450, dewa Asera 400. Jumlah yang harus disembah 850 dewa. Dan dewa-dewa ini disembah, dan cara mereka menyembah seperti apa yang terjadi. Tuhan memberi penghukuman karena Raja Ahab menyimpang dan dia mendua hati. Dia menyembah kepada Tuhan, tapi juga menyembah kepada Baal dan dewa-dewa Asera, mengikuti kepercayaan daripada istrinya Isabel. Tuhan menegur dan Tuhan berkata kepada Elia, "Aku beri kuasa kepadamu untuk negeri itu." Dan Elia mengatakan bahwa kalau bukan aku yang berdoa untuk negeri ini, untuk datang hujan, tidak akan datang hujan kecuali aku berdoa. Dan Elia memang menyatakan 3 tahun tidak ada hujan. Bayangkan 3 tahun tidak ada hujan. Samaria, Israel semua kekeringan. Dan satu kali Raja Ahab berkata, "Pergilah kelilingi negeri semua, lihat jurang, lembah, sungai, coba cek kalau ada air, supaya kita tidak sempat memakan bagal dan keledai." Artinya semua ternak harus dikorbankan setiap hari. Kalau dipertahankan akan mati karena tidak ada air, tidak ada rumput. Dan dicari dan tiba-tiba bertemu dia dengan Nabi Elia. Raja Ahab bilang kepadanya, "Kau yang membuat celaka negeri ini." Tetapi Nabi Elia langsung berkata, "Bukan aku yang membuat celaka negeri ini sampai menjadi kekeringan, tidak ada hujan 3 tahun. Engkau yang membuat. Karena engkau meninggalkan Tuhan, karena engkau mengikuti Allahnya Asera dan Baal." Kemudian Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia supaya menantang raja itu, "Ayo, Tuhan yang kau sembah itu atau Tuhanku yang bisa menjawab doa?" Akhirnya mereka bersepakat untuk naik ke Gunung Karmel, karena di situ biasa mereka mengadakan penyembahan. Elia juga sering mengadakan penyembahan di sana.
Dia membuat mezbah. Dan satu kali mezbah yang dibangun oleh Elia itu dirubuhkan oleh nabi-nabi Baal. Saudara, dia berkata kepada Raja Ahab, panggil nabi-nabimu semua. Ya, kita akan mendirikan mezbah di sini. Akan disediakan 2 lembu, 1 buatmu, 1 buat aku. Ya. Persyaratannya, susun mezbah, kemudian taruh daging-daging lembu itu, dan berdoalah, tidak boleh menaruh api. Berdoalah, Tuhan yang menjawab dengan api yang membakar semua korban itu, dialah Allah. Dewa-dewa Baal, nabi-nabi Baal ada di sana, dewa ada di situ. Dewa itu bentuknya patung, dewa Baal. Kemudian para nabi Baal itu bersekeliling mereka untuk berdoa. Setelah disiapkan semuanya, persyaratannya tidak boleh ditaruh api untuk membakar kayu dan untuk membakar daging-daging korban itu. Elia memperhatikan mereka mulai berdoa, berteriak-teriak. Seperti biasa kalau mereka berdoa itu, mereka memang ada kalanya mereka punya pengertian bahwa dewa itu juga seperti manusia. Dia bisa tidur, dia bisa jalan-jalan, ya, bepergian, dia bisa seperti itu. Dan ketika para nabi Baal itu berkeliling, mereka berdoa, berteriak-teriak, ya Baal, ya kirimkan api, terimalah persembahan ini. Tidak ada jawaban. Terus mereka berdoa dari pagi sampai petang, jadi 6 jam mereka berteriak. Tidak ada jawaban. Dan karena tidak ada jawaban, Nabi Elia mulai mengejek. Bayangkan 6 jam berdoa. Dia berkata, lebih keras lagi. Mungkin Baal itu lagi tidur, mungkin dia lagi bepergian dan lain sebagainya. Dia mengejek. Dan mereka semakin menjerit memanggil nama Baal, tetapi tidak ada. Akhirnya mereka mulai berjingkrak-jingkrak melilingi patung itu, menari-nari berusaha. Dan akhirnya berteriak lagi, lebih kuat lagi, dipermainkan sama Nabi Elia. Mereka terus seperti itu. Akhirnya mereka kelelahan dan mereka mengambil pedang, benda-benda tajam, melukai tubuh mereka, para nabi itu, sehingga bercucuran darah. Dan akhirnya kalahlah mereka. Tidak ada jawaban daripada Baal. Lalu kesempatan buat Elia menyatakan kuasa Allah. Dia ambil 12 batu. Kenapa mesti 12? Karena apa? Tuhan sedang menghukum bangsa Israel, 12 suku. Tuhan pernah berfirman kepada Yakub bahwa engkau bukan lagi Yakub tetapi Israel. Jadi 12 suku itu mewakilinya, karena 12 suku telah berdosa. 12 anak Yakub telah berdosa, telah meninggalkan Allah, telah meninggalkan Tuhan. Kata Tuhan di dalam bacaan tadi, huruf Tuhan itu semuanya hurufnya huruf besar. Itu artinya adalah Yahweh, Bapa Yahweh atau Jehovah. Ya. Kalau dalam Alkitab saudara menjumpai kalimat Tuhan tapi T-nya huruf besar, yang lain kecil, itu artinya Lord, bukan artinya Allah Bapa, Allah Israel, tetapi Allah yang disebut dengan Tuhan Yesus. Itu penerjemahannya saudara. Semua Alkitab tidak menerjemahkan kata Tuhan itu dengan kata yang aslinya saudara, yaitu kata Yahweh atau Yehaveh saudara, tapi dia menerjemahkan dengan Tuhan juga, sehingga kita bisa membuat kabur tentang Allah Bapa, Allahnya Israel itu dengan Tuhan Yesus.
Dia hanya bedakan di huruf. Nah, ini dalam konteks adalah Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, bukan Allah Ismail ya, Allahnya orang seberang, tapi Allahnya Ishak. Dan kemudian Allahnya Yakub, bukan Allahnya Esau. Dan Yakub ini pernah bergumul sehingga dia diberkati karena dia menang. Dia disebut namanya Israel. El itu Elohim atau Allah, yaitu satu bangsa yang hanya menyembah kepada Elohim. Dan dia mau semua bangsa Israel itu kembali menyembah kepada Elohim atau Jehovah. Diambil mewakilinya 12 batu disusun. Dan di atas batu itu disusun kayu-kayu. Jadi artinya 12 suku Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mereka harus menerima ya berkat Tuhan itu. Ya. Tuhan pasti akan menerima mereka melalui korban itu, apa diterima apa tidak. Kemudian di atas kayu itu dikasih potongan-potongan lembu tadi untuk dipersembahkan. Kemudian dibuat parit di sekelilingnya. Sekeliling mesbah itu parit. Kemudian Nabi Elia berkata, ambil gentong besar yang disebut dengan buyung, isinya cukup banyak, ya. Diisi sampai 4 gentong penuh, dibasahi itu korban lembunya, kayunya basah, batunya basah, paritnya, sampai udah diisi. Dikatakan Nabi Elia lagi, isi lagi, diisi lagi 4 gentong. Udah penuh, udah capek, isi lagi, airnya berluber air. Potongan daging itu basah semua, kayunya basah kuyup, batunya basah, kemudian parit sekelilingnya juga penuh air. Padahal musim kemarau atau kering, bayangkan 3 tahun tidak hujan, harga air sangat mahal. Tapi Elia mau mengatakan bahwa Tuhan sanggup menjawab doa. Secara logika, kita tidak mungkin mau membakar sesuatu, kita basahi kayu pada kita mau membakar. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin semua yang mau dibakar itu kita bikin terendam kuyup dengan air, tidak ada. Kita juga tidak mungkin membuang sia-sia air, di mana air sangat sulit didapat. Tetapi Elia mau menyatakan supaya orang berbalik kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri dalam menjalani hidup ini. Jangan mengikuti semua tawaran kepercayaan yang lain selain daripada Allah Yakub atau Allah Israel, Allah Abraham dan Ishak. Dan kemudian memang Elia berdoa. Kita lihat saudara doanya di ayat 37 dan 38. Perhatikan Alkitab saudara. Saya baca dari ayat 36 ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata. Dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa, ya Tuhan, lihat cetakannya, Tuhan huruf besar semuanya, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dia jelaskan dengan kata Israel, dia tidak mau lagi pakai kata Yakub, supaya mengingatkan, kalian semua ini orang Israel, ngapain kalian menyembah Allah yang lain? Kalian bangsa pilihan. Dia berdoa kepada Jehovah atau Elohim. Pada hari ini biarlah diketahui orang. Yang perlu kita menyadari siapa yang saudara sembah, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, supaya tidak diakui Allah yang lain, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Jadi perlu Tuhan menegaskan bahwa dia diutus bukan karena dirinya sendiri, bahwa dia adalah utusan Tuhan, dan bahwa
atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi dia melakukan semua itu bukan karena keinginan hatinya, tetapi memang Tuhan memerintahkan, Tuhan yang berfirman kepadanya. Setelah itu dia berkata ayat 37, jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku ya Yahweh, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Doa seorang hamba Tuhan, kalau ada jemaat mulai lari, aja mohon Tuhan, aku udah ajari firman Tuhan, gak ada didengar, ada Engkaulah yang membuat mereka bertobat. Kalau ada jemaat tinggalkan iman, ada lagi nggak datang beribadah, tidak ada satu pendeta yang bisa mengubah orang. Mau baik kalipun pendeta, tidak ada. Paling dia memohon, walaupun didoakan, berkunjung, apapun semuanya itu hanyalah memohon belas kasihan Tuhan supaya berbalik. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Siapa mereka? Itu orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang sudah pindah keyakinan. Itu sebabnya dapat hukuman 3 tahun tidak hujan. Darah, kalau saudara punya banyak persoalan, banyak kali, coba cek kerohanian saudara. Iya, kalau terlalu banyak, mengerikan, cek. Yang saudara belum mulai berubah Tuhan. Lalu doa dijawab. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan. Bukan dari korek api, bukan dari gesekan yang lain, tapi dari surga. Turun api dari surga, menyambar habis korban bakaran. Padahal korban itu basah, kayu api padahal basah, batu dan tanah padahal basah. Bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Tadi waktu baca doa daripada Elia, ada 1 menit? Ada gak 1 menit? Lamanya berdoa, tolong dijawab. Ada gak 1 menit? Mungkin tidak ada. Tapi doa daripada para dewa Baal, dari pagi sampai petang kira-kira 6 jam, tidak ada jawaban. Elia hanya berjalan mengikuti perintah Allah. Kalau dia pakai logika, ketika Tuhan katakan tuan air sekian buyung, mungkin dia protes, Tuhan apa gak salah? Kami begitu sulit dapat air, sekarang dibuang-buang. Apa gak salah Tuhan? Kan katanya minta api dari surga, dari langit untuk membakar. Kenapa justru kebalikannya, dibikin basah semua? Tapi dia taat dengan suara itu, dia lakukan. Dia suruh orang tuang. Udah itu tuang lagi, hampir 3 kali, sampai semua meluber. Kalau dia pakai pikiran, tidak akan dapat. Kadang-kadang dalam melayani Tuhan ini, saudara mengiring Tuhan seringkali membuat kita untuk tidak pakai pikiran. Kalau kita sudah kesulitan, tiba-tiba tuh katakan, tolong kasih ini, beri ini, bantu orang itu, layani orang sana. Sementara kita mungkin kesulitan. Kalau kita pakai otak, saudara, tidak akan ada mujizat. Tetapi itulah dia mentaati yang tidak masuk akal, dan dikerjakan. Tuhan menjawab. Dan akhirnya saudara, bangsa Israel pun mendapat lawatan daripada Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, semua orang Israel melihat karya Tuhan melalui hambanya sendiri, sebab hamba-hamba yang lain tidak ada lagi. Sujudlah mereka serta berkata, untuk mereka bertobat. Seluruh rakyat Israel yang tadinya pindah keyakinan, sujud mendekat kepada Nabi Elia. Dan mereka semua berseru. Kalau tadi menyembah kepada Baal, dia mulai berkata, Tuhan, yaitu Yahweh, yaitu Jehovah,
Jehovah, dia Allah, dialah Allah, Tuhan. Dialah Allah, Yahweh, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah. Karena mereka yang menyesatkan bangsa Israel, yaitu para nabi Baal. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kidron, sungai Kison, dan menyembelih mereka di sana. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan dan keberanian, tidak mungkin Elia sanggup memerintahkan orang sembelih semua, bunuh semua nabi-nabi Baal itu. Dan kalau saudara baca selanjutnya ayat ini, bagaimana Tuhan menjawab setelah Israel bertobat semuanya kembali menyembah kepada Bapa Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Mereka mengatakan, Yahweh itulah Allah, Yahweh itulah Allah. Dalam bahasa Batak terjemahannya lebih tepat, Jehovah dikatakan. Tuhan itu Allah, Jehovah itu Allah. Dikatakan saudara, langsung dia bilang sama Ahab yang sudah mulai terkejut. Ahab, saudara baca nanti, dia katakan di situ, siap, makanlah, minum dulu. Kemudian cepat kau pulang. Cepat pergi, tinggalkan Gunung Karmel ini, sebab sebentar lagi hujan deras akan turun. Kalau tidak, kau nanti kuyup, cepat makan dan naik kudamu dan pergi secepat mungkin. Kemudian Nabi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Dia sujud di antara kedua kakinya, kepalanya sampai ke tanah, menyatakan hormat syukur kepada Tuhan yang memenuhi hadiratnya ada dan membuat semua bangsa Israel bertobat. Melalui mujizat itu, melalui doa Nabi Elia, orang bertobat melalui mujizat itu. Terima kasih Tuhan, bangsa Israel kembali diselamatkan. Ya, turunlah berkat karena mereka bertobat. Kemudian dia mengatakan kepada pembantunya atau asistennya, pergi ke sana, lihat ke tepi laut. Ya, lihat apa ada awan. Dia pergi, tidak ada Tuhan. Ini kemarau, tidak ada langit bersih dan awan sedikit pun pada siang itu. Udah itu setelah dia naik ke gunung, gak ada Tuhan. Pergi lagi, turun lagi, lihat lagi di tepi laut, gak ada. Naik lagi, dia tidak ada Tuhan. Dikerjain sama Nabi Elia 7 kali. Yang ke-7 langsung dia katakan, dia terus perhatikan, terlihatlah awan setapak tangan. Setapak tangan saja berkat itu awalnya. Kemudian dia berkata, tunggu sebentar lagi. Dalam sekejap langit menjadi gelap, penuh dengan awan. Dan kemudian Elia pun menaiki kudanya. Dan dia berkata, cepat Ahab. Tetapi dalam ayat ini saudara baca, kecepatan Ayub begitu terbang. Dia tidak kena hujan, tapi Ahab terbasah kuyup. Dia dikerjai oleh Tuhan, boleh terbang meninggalkan masalah hujan itu. Hujan pun turun atas Israel. Setelah mereka menyembah kepada Tuhan, Tuhannya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat ya, Tuhan yang hidup itu hanya Tuhannya orang Israel. Sampai yang sekarang Tuhan dan Israel masih sama. Sampai sekarang, makanya jangan pernah menghina orang Israel. Sebab Allah mereka itu Allah yang benar, Allah Bapa kita. Pegang ayat itu. Dan untung mereka masih ada sampai sekarang bangsa Israel. Allah-Allah yang lain jangan yakini. Amin. Allah yang bisa membuat mujizat. Saudara, tanggal 9 kalau tidak salah ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kita mengingat turunnya api Roh Kudus. Dia hanya mau membakar hati yang mau datang kepada Dia. Hati yang bisa memenuhi orang dengan kesejukan. Ya, api itu Tuhan turunkan di hari Pentakosta bagi orang yang merindukan Tuhan, yang merindukan Roh Kudus.
Saudara boleh percaya kepada Tuhan kita Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita berkata, Tuhan tinggal di hatiku. Tetapi setelah Tuhan Yesus pergi ke sorga, Dia mengatakan, aku kirimkan penolong yang lain. Jadi saudara, kita perlu bukan hanya tinggal di dalam hati kita Roh Kudus, tapi memenuhi. Kata memenuhi artinya menguasai kita, mengendalikan kita. Sebabnya perlu kita merendahkan diri kita, memohon Tuhan kirimkan api itu, kirimkan api penolong itu, kirimkan api yang menerangi kehidupan kita di kegelapan ini, saudara. Dia penolong kita. Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini lagi. Dia ada di sorga bersyafaat, menjadi perantara. Dialah yang mendengar setiap doa-doa kita, dan melalui Dia doa kita disampaikan kepada Bapa. Dia disebut perantara. Itulah sebabnya apa saja yang kamu minta dalam namaku, ya Bapa akan menyediakan. Jadi Tuhan Yesus di surga adalah selalu menantikan doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, apa saja, Tuhan pasti kasih. Dan salah satu daripada pesan Tuhan Yesus, mintalah. Ya, dikatakan tidak ada seorang ayah yang kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking, minta baju yang dikasih adalah pisang goreng. Tidak mungkin. Jadi saudara, perlu kita dipenuhi roh Tuhan itu bisa membimbing kita kuat menghadapi dunia ini. Kita perlu api dari surga untuk menerima korban-korban kita. Amin. Ya, itu korban tadi dikasih dengan sungguh-sungguh. Kasih oleh Nabi Elia. Tuhan, ini korban kami. Terimalah. Tuhan minta supaya dibasahi semuanya, gak apa-apa, karena ini permintaan Tuhan. Dan karena mereka taat. Dan juga Tuhan katakan, ambil 12 batu. Mungkin berpikir, 12 batu, untuk apa batu? Dan kenapa mesti 12? Dalam kekristenan angka punya makna. Kalau dikatakan 12, ya harus 12. Disusun 12, artinya rupanya persembahan daripada Elia mendoakan bangsa Israel. Dibasahi, kemudian diminta Tuhan penuhi dengan api, dan turunlah 12 suku Israel diselamatkan oleh Tuhan. Semua bertobat. Amin Bapak Ibu. Bawa korban doamu kepada Tuhan seperti Elia. Sujud menyembah kepada Tuhan dan minta kuasa api. Dan ciri gereja kita adalah punya kuasa itu. Pemuda remaja ditantang miliki api itu untuk bisa mengalahkan semua tawaran dunia ini yang siap untuk membakar saudara. Diperlukan api Roh Kudus untuk melindungi saudara. Api yang turun dari surga. Mari kita bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dan jangan pernah tinggalkan. Semakin lama saudara meninggalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudara pasti akan mengalami berbagai persoalan. Yang ku percaya Yesus saja. Jangan pernah tinggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia